Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Sudah ada perkembangan-perkembangan dari kubu A dan kubu B yang saling serang di dunia media sosial. Hari ini akan saya baca pemberitaan dari surya.co.id. Saya baca langsung aja ya. Akan ada satu saksi dari kasus peristiwa ibu dan anak di Subang yang bergabung dengan kubu Muhammad Ramdhanu alias Danu. Saksi itu disebut jarang terekspos oleh media dan akan menjadi klien Ahmad Taufan dan mendapat pendampingan hukum dalam kasus peristiwa ibu dan anak di Subang. Wow, siapakah dia? Kita tunggu saja tanggal mainnya ya. Kita lihat saja perkembangannya di media sosial. Apakah saksi ini Wahyu, ataukah Kosasih, ataukah Opik, ataukah orang lain di luar mereka itu? Kita nantikan aja pemberitaan selanjutnya. Menurut Rohman, saksi yang akan bergabung dengan Ahmad Taufan itu belum jelas identitasnya, namun merupakan salah satu dari 69 saksi yang pernah diperiksa polisi terkait kasus peristiwa ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Rohman Hidayat yang juga kuasa hukum Yosef dan Mimin Mintarsih menyebutkan hal tersebut wajar dilakukan, yang mana setiap masyarakat memiliki hak pendampingan hukum. Kalau mau mendampingi proses hukum bagi saksi lain itu wajar-wajar saja, karena setiap warga negara memiliki perlindungan hukum. Itu silakan saja kalau misalkan tim kuasa hukum Danu juga ingin mendampingi saksi terperiksa lainnya, ucap Rohman dikutip dari Tribun Jabar dalam artikel update status Subang. Ada saksi yang akan gabung kuasa hukum Danu. Dia saksi yang jarang terekspos, judulnya seperti itu ya. Kendati demikian, kata Rohman, jangan sampai melakukan pendampingan hukum tersebut hanya digunakan untuk kebutuhan konten YouTube saja. Wow, mulai menyerang Pak Rohman ini ya. Tapi yang harus dipahami, jangan sampai nantinya setelah didampingi oleh tim kuasa hukum Danu hanya sebatas dijadikan konten YouTube katanya. Seru sekali. Jadi seperti itu ya guys. Di pemberitaan di media sosial itu tadi, intinya dari kuasa hukumnya Danu akan mendampingi klien lain yang jarang terekspos di media sosial yang akan didampingi. Kemudian Pak Rohman mengungkapkan hal itu adalah hal yang wajar. Tapi jangan sampai pendampingan itu hanya dijadikan sebagai konten dalam sebuah YouTube. Diingatkan seperti itu. Wow, menurut kalian bagaimana? Kita di tengah-tengah saja ya, kita mengikuti perkembangan dari kedua belah sisi ya. Kalau kemarin itu saya sudah mengungkapkan dari serangan dari tim kuasa hukumnya Danu, bisa dikatakan serangan juga bisa dikatakan perkembangan juga bisa, terserah ya, terserah kalian saja. Yang intinya kuasa hukumnya Danu sudah akan membuat kronologi kejadian peristiwa itu dan akan melaporkan hal itu kepada Pak Presiden agar masalah ini cepat terungkap ya. Peristiwa ini membangunkan buat kita membingungkan, nggak kelar-kelar dan terjadi malah adu argumentasi di media sosial. Ya, untuk apa sih sebenarnya argumentasi di media sosial itu? Sebenarnya hal itu bisa mempengaruhi penyidikan tentunya. Karena penyidikan ini kan belum kelar-kelar, makanya kedua belah pihak itu beradu argumentasi di media sosial agar bisa menjadi clue atau bisa membantu pihak penyidik mengarahkan penyidikan ini ke sini, ke sini, ke sini. Saya rasa seperti itu. Tapi sekali lagi, penyidikan dari pihak kepolisianlah yang nanti menentukan siapa yang akan menjadi tersangkanya. Bagaimanapun perang opini di media sosial ini ya bisa dikatakan hanya sebatas untuk mengarahkan atau mempengaruhi kinerja Bapak Polisi. Tapi saya yakin Bapak Polisi sudah sudah pinter saat ini dan sangat hati-hati sekali menyikapi peristiwa ini. Nah, di sini akan saya prediksi
prediksi ini bisa dikatakan apa ya, prediksi atau apa ya. Intinya saya ingin mencari tahu dari energi Amel apa yang sudah dilakukan orang-orang di malam itu. Kenapa saya bilang orang-orang? Saya meyakini yang masuk ke rumah TKP bisa lebih beberapa orang, bisa lebih dari 3, bahkan bisa 5 atau lebih atau kurang. Intinya banyak ya. Marilah kita cari tahu di sini. Saya ingin mengoneksikan diri dengan energi Amel. Apa yang didapat nanti, petunjuk-petunjuk seperti apakah. Amel, apa yang sudah dilakukan orang itu kepadamu di malam itu? Tunjukkan ya, tunjukkan. Katakan semuanya. Ada simbol pikiran gelap. Jadi orang-orang yang datang ke rumah TKP itu gelap pikirannya. Pikiran gelap. Dark talk, pikiran gelap. Terus apa yang mereka berbuat kepadamu? Amel meyakini mereka itu bekerja sama. Ada komitmen di sini. Lagi-lagi ada komitmen. Setiap saya memprediksi ini, hampir kartu ini keluar kerjasama, komitmen. Selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang mereka? Amel katakan, ada simbol the healing light. The healing light, pengobatan cahaya. Kemudian apa yang kamu ketahui tentang mereka dan apa yang sudah diperbuat kepadamu? Ada simbol new beginning, memulai sebuah usaha. Selanjutnya, keberanian. Jadi seperti ini guys. Ini kalau menurut Amel, penyampaiannya melalui versi kartu tarot ini, mereka yang datang di rumahnya itu adalah orang-orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang gelap, yang mempunyai niatan gelap. Dan mereka ini menurut Amel sudah bekerja sama. Ada komitmen di sini. Ada komitmen untuk mencapai apa yang mereka harapkan. Tapi ini merupakan hal baru. Hal baru. Yang bisa diartikan hal baru di sini, peristiwa itu yang memakan korban itu sebenarnya tidak ada perencanaan. Makanya di sini ada hal baru yang bisa saya simpulkan kalau hal itu terjadi karena kebablasan. Tidak direncanakan sebelumnya. Tapi karena keburu emosi, karena pikiran gelap mata ini, akhirnya mereka bekerja sama untuk melancarkan aksinya atau bekerja sama untuk mengaburkan peristiwa itu. Mengaburkan di sini bisa diartikan misalnya membersihkan TKP, menggabior TKP dengan air sehingga sidik jari nggak ada. Itu merupakan rencana-rencana dadakan di sini karena di sini ada new beginning dan akhirnya mereka berani melangkah. Jadi menurut Amel, orang yang datang ke rumahnya itu adalah orang-orang yang mempunyai pikiran jahat dan mereka ini sudah ada jalinan kerjasama. Kerjasama di sini bisa diartikan sebelum terjadinya peristiwa itu mereka adalah in the gang, teman baik. Karena di sini ada komitmen. Dan itu merupakan wujud dari apa yang bagian dari yang direncanakan, the healing light. Tapi perencanaan itu gagal total dikarenakan keburu emosi yang akhirnya terjadilah peristiwa yang kebablasan yang memakan korban tersebut. Karena di sini ada simbol new beginning, awal yang baru, karena keberanian, karena kekuatan mereka yang membabi buta seperti itu ya guys. Karena kekuatan mereka yang membabi buta, bisa dikatakan seperti itu. Nah, mari kita ungkap lebih lanjut lagi.
awal dari rencana mereka itu seperti apa? Apa yang diinginkan mereka itu pertama kali datang ke rumah, niatnya untuk apa? Niatnya untuk apa menurutmu, Amel? Niatnya untuk travel. Travel itu perjalanan. Perjalanan itu proses, ya. Proses untuk apakah? Taking step, melangkah, mulai melangkah yang ada hubungannya dengan gedung besar ini. Selanjutnya, melangkah dengan tujuan apa? Ada simbol ketakutan, kekhawatiran. Mengapa mereka khawatir? Apa yang dikhawatirkan menurutmu? Ada pembisik. Pembisiknya itu tujuannya untuk apa? Pembisik tujuannya untuk apa? Untuk orang-orang yang layak dibela. Wow, begini guys. Jadi peristiwa itu merupakan proses dari sebuah perjalanan, sebuah kejadian yang berujung mereka datang ke rumah itu adalah tidak ujuk-ujuk, ya. Pasti ada sesuatu masalah sebelumnya, ya. Masalah sebelumnya ini ada hubungannya dengan deception. Adanya pembisik-pembisik yang mengatakan di sini ada seseorang yang layak untuk dibela, yang layak untuk dibantu, semacam itu. Nah, akhirnya mereka melangkah menuju apa yang diharapkan itu tadi. Dan disinilah akhirnya ada ketakutan-ketakutan karena sudah kebablasan dari rencana semula. Jadi awalnya mereka ini berkunjung ke malam itu diawali dengan adanya bisikan, ya. Adanya bisikan, hasutan dari orang-orang di sekitarnya, entah orang siapa ini, yang ingin menolong atau ingin membantu seseorang. Ingin membantu seseorang yang mungkin mereka pikir orang ini layak dibantu. Orang ini layak dibantu, makanya itu mereka melangkah ke rumah TKP ini malam itu. Namun pada akhirnya mereka ketakutan karena rencananya tidak berjalan seperti apa adanya, ya. Rencananya memakan korban. Nah, sekarang saya ingin cari tahu siapakah sosok yang penghasut ini. Yang menghasut ini bisa dikatakan orang yang otaknya atau gimana, ya. Karena orang ini bertujuan untuk menghasut teman-temannya agar bisa membantunya, atau bisa dikatakan agar bisa menolong orang yang memang layak ditolong itu tadi menurut pikiran mereka. Jadi menurut pikiran mereka tuh ada orang yang layak ditolong, itu ya. Selanjutnya, kebalik. Selanjutnya, siapakah yang menghasut itu? Sosok seperti apakah yang menghasut itu? Ada simbol New Supportive Connection, kerjasama. Jadi yang menghasut ini kerjasama. Selanjutnya, cirinya seperti apakah? Ada simbol intuisi dan manifestasi, keinginan yang ingin diwujudkan. Selanjutnya saya ambil satu lagi. Ada simbol kreasi in the four. Jadi begini guys, peristiwa ini bisa dikatakan memang ada kerjasama. Masing-masing orang ini kerjasama, kemudian saling mendukung, saling melindungi, sehingga terjadilah peristiwa itu. Tapi di sini tidak diperlihatkan ciri-ciri orangnya, cuman di sini jalan alur ceritanya seperti apa, ya. Alur ceritanya ini seperti apa, yaitu memang terjadinya new supportive connection, kerjasama yang saling menguntungkan di antara mereka. Nah, dan kerjasama itu akhirnya diwujudkan dengan kreasi-kreasi usaha-usaha yang terjadilah peristiwa itu dan berujung seperti saat ini yang saling menutupi. Nah ini ya. Jadi guys, harapan saya peristiwa ini cepat terkuak ya, jangan sampai lama-lama. Karena kasihan Ibu Tuti dan Amel, saya berulang kali prediksi-prediksi, dari prediksi kartu yang lainnya juga ada hasutan, dari kartu yang ini juga ada hasutan, yang artinya ada seseorang yang mempengaruhi agar mereka melakukan hal itu. Awalnya rencananya tidak sampai terjadi peristiwa
perampasan nyawa. Tapi ujuk-ujuknya rencananya kebablasan. Akhirnya mereka panik. Menurut perkiraan saya seperti itu. Makanya saya di beberapa prediksi yang dulu saya bilang pelakunya bukan pelaku profesional. Mereka mengandalkan barang-barang yang ada di TKP untuk melakukan peristiwa itu sehingga Amel dan Ibu Tuti sampai meninggal. Jadi alatnya yang ada di TKP tersebut, ya. Jadi kalau dibilang profesional ya enggak. Makanya mereka butuh waktu yang lama untuk membersihkan TKP karena mereka belum siap untuk peristiwa itu. Mereka nggak siap. Tapi yang membuat saya agak curiga, sebenarnya rencana ini sudah direncanakan tapi bukan untuk menghabisi nyawa. Saya bilang begitu, makanya tidak ada jejak digital mereka. HP-nya mungkin ditinggal semua. Agak ada kesulitan jika mengecek dari pergerakan GPS mereka. Kalau dilihat dari HP-nya mereka tidur di rumah, tapi kenyataannya raganya di TKP. Itu bisa saja terjadi. Jadi bisa dikatakan rencana ini terencana, tapi rencananya tidak sampai untuk menghabisi nyawa. Tapi kebablasan sampai ke arah sana, akhirnya panik gak karu-karuan. Seperti apakah gaya kepemimpinan Ibu Tuti dalam memimpin yayasan, dalam memimpin sekolah tersebut? Karena gaya kepemimpinan seseorang ini akan mempengaruhi karyawannya dalam hubungan mereka berdua. Saya akan cari tahu gaya kepemimpinan Ibu Tuti dalam mengatur sekolahan tersebut. Mengapa kok sampai ada orang yang tega melakukan seperti itu kepadanya? Gaya kepemimpinan Ibu Tuti, ya. Gaya kepemimpinan Ibu Tuti seperti apakah gaya kepemimpinannya? Ada simbol koin besar, materi. Selanjutnya saya ambil 5 untuk gaya kepemimpinannya. Ada simbol pencerahan, ada simbol agak-agak perhitungan kalau mengeluarkan uang Ibu Tuti ini. Selanjutnya ada simbol orang yang terkurung tonggak. Selanjutnya di sini ada simbol materi. Jadi begini, kalau melihat dari gaya kepemimpinan Ibu Tuti ini, dia agak hati-hati dalam mengeluarkan keuangan. Bu Tuti ini sangat perhitungan banget dalam mengeluarkan keuangan. Nah, dia sangat hati-hati dalam mengeluarkan keuangan seperti itu. Tidak mudah untuk minta uang tanpa alasan-alasan yang jelas kepada Ibu Tuti. Sangat sulit untuk mengeluarkan uang. Apalagi di sini ada simbol ini. Orang terkurung, di hadapannya ada simbol uang rezeki besar. Jadi guys, bisa jadi ada kecemburuan sosial di sini antara Ibu Tuti dan VS sekolahan VS yayasan. Karena di sini gaya kepemimpinan Ibu Tuti ini sangat terlalu protek, terlalu hati-hati, tidak gampang mengeluarkan uang. Nah, kalau mau mengeluarkan uang harus sekuat tenaga berusaha gimana caranya uang itu keluar. Mungkin karena ini gaya-gaya kepemimpinan seperti ini yang susah untuk diajak kompromi, membuat seseorang menjadi sakit hati. Ada indikasi masalah keuangan di sini, ya. Karena gaya kepemimpinannya seperti itu. Apakah karena masalah keuangan itu yang membuat seseorang menjadi benci, marah, dan tega melakukan hal itu? Atau karena apa? Ada rahasia besar di sini yang tersimpan. Selanjutnya, ada perempuan membawa jangkir, simbol dari Ibu Tuti ini, ya. Selanjutnya, ada prajurit bawa pedang. Ada ingin mewujudkan sebuah keinginan, atau apa ya, bisa diartikan juga ingin memanfaatkan.
selanjutnya terjadilah rencana diam-diam itu. Jadi guys, dari peristiwa ini, dari kartu ini bisa diungkap salah satu masalah yang menjadi motifnya adalah masalah keuangan. Nah, dari keuangan akhirnya sakit hati. Dari sakit hati juga ada asmara, karena pelakunya kan banyak. Jadi sakit hati karena masalah keuangan, karena Ibu Tuti yang terlalu protek, juga ada yang sakit hati karena asmara dan lain sebagainya. Jadi campur aduk, masing-masing orang ini mempunyai motif sendiri-sendiri di dalam perencanaan tersebut. Akhirnya bersatu untuk melakukan hal itu. Di sini ada simbol keuangan, soalnya untuk mendapatkan keuangan dari Ibu Tuti harus penuh perjuangan ekstra. Ya. Mungkin kesalnya itu di sini lama-lama menjadi sakit hati. Dan di sini ketika saya tanya apakah karena masalah keuangan itu menjadi salah satu alasannya, ya. Ada simbol rencana diam-diam di sini. Jadi seperti ini. Mereka ini juga sudah sakit hati lama terhadap Ibu Tuti ini. Masalah-masalah dari masa lalu, misteri masa lalu, ya. Yang pada akhirnya agak ada hubungan yang kurang harmonis kepada Ibu Tuti. Ya, ada hubungan yang kurang harmonis pada Ibu Tuti. Dan akhirnya orang tersebut bertekad maju untuk mewujudkan sakit hatinya dan lain sebagainya, dan akhirnya terjadilah rencana diam-diam. Walaupun rencana diam-diam ini tadi tidak sampai untuk berpikir menghabisi nyawa Ibu Tuti, tapi rencananya kebablasan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Berulang kali saya prediksi kayak itu perjalanannya dari peristiwa ini. Tapi ini versi prediksi ini bisa dipercaya, bisa enggak. Kalau ingin percaya ya kita tunggu saja rilis dari pihak yang berwajib seperti apa nantinya. Ini hanya sekedar untuk meramaikan peristiwa ini agar tetap jadi perbincangan publik dan tidak sampai ditutup kasusnya. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Semoga masalah ini cepat terkuat.